Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Swan. Sore ini kita akan menganalisa beberapa saham request rekan-rekan trader dari grup komunitas saham Indonesia yang ada di Telegram maupun juga yang ada di WA. Jadi yang di Telegram ada Bapak, ada MITI, MLPL, Indo, Yellow. Sedangkan yang ada di WA kalau kita lihat di sini ada Yellow, MPPA, IPTP, DMXX dan MLPL. Jadi ada dua yang sama ya, yaitu Yellow dan MLPL. Oke, kita mulai saja menganalisa satu persatu. Baiknya kita mulai menganalisa dari komposit ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bunu Maryam Allahumma Rabbana anzilna alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idam li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa antair raziqin. Amin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Amin. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai mereview dulu indeks harga saham gabungan. IHSG kalau kita lihat ya, ini masih dalam fase sideways dan ditutup menguat ya 0,71%, walaupun enggak ini tapi lumayan tinggi juga ya, di harga 6.731. Nah, ini menarik dalam fase sideways ini. Lihat polanya ya, apakah bisa break ke atas atau malah dibawa turun. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan. Kalau melihat polanya ini artinya kalau gagal break di 6.730 artinya dibawa turun ya. Kalau kita lihat stokastiknya sih memang potensi dibawa turun ya IHSG hari Senin, karena kalau kita lihat ini sudah berada di area overbought. Dan kalau kita lihat ya MACD-nya ini. Nah, ini kita lihat MACD-nya juga sudah lumayan jenuh ya, termasuk ini. Ini ada potensi bawa turun ya IHSG. Nah, jika kondisi IHSG memang dibawa turun, kita mungkin lebih mencari saham-saham yang under 200 atau saham-saham yang di bawah 200. Kalau perlu yang saham-saham di bawah 100. Nah, oke. Sobat traders, kita mulai saja menganalisa saham-saham pertama yang di-request oleh rekan-rekan trader di grup komunitas saham Indonesia. Yang pertama yang dari grup Telegram, yaitu Bapak. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat Bapak ini polanya ini ya, sideways, kemudian break di sini, sempat break di ini ya, sempat break di 88, ini kita bisa lihat. Nah, ini kemudian break lagi di 93, tapi kemudian dibawa turun. Nah, ini menarik, apakah akan dibawa ke 87? Kalau kita lihat sesuai dengan angka pivonya ya, ini 87, atau dia break naik, karena kalau kita lihat ini di close-nya ini 97. Nah, ini memang menarik karena bagi yang masuk di harga 98 ini potensi masih dapat ya, istilahnya dia masih bisa keluar dulu bangsa 1 atau 2 tick ya. Kalau kita lihat ini dekat, jadi bisa saja dia diangkat naik baru dibawa turun, bisa saja ya. Artinya tetap hati-hati, jika memang diangkat naik waspada, siapkan taking profit dulu karena potensi dibawa ke 87 ada ya. Artinya tapi ini mantul ya di harga, karena kalau kita lihat ini opennya di 93, low-nya 93, jadi open sama dengan low itu artinya ada kemungkinan naik ya kalau posisi seperti ini. Cuman kita belum bisa pastikan juga karena kalau kita lihat MACD-nya ini masih terus turun terjun ya, belum ada indikasi memperbolehkan arah, dan ini masih di area seller.
Jadi dari area overbought, dari area buyer kemudian area seller, dan berpotensi menuju ke area oversold. Jadi ini kalau oversold bisa jadi dia ke 87 dulu. Tapi tunggu juga, jadi bisa jadi juga dia naik ini. Artinya untuk mengambil langkah untuk amannya yang masuk di harga 98, ya siapkan dulu taking profit ya, karena bisa jadi dibawa turun setelah dia naik. Yang jelas ini potensi ke 98, 99 sampai 100 itu ada, tapi saat itu bisa saya diturunkan. Jadi tetap hati-hati juga ya. Coba kita lihat dulu ininya secara volume trading dulu ya. Kita lihat Bapa. Ini kalau kita lihat Bapa, volume tradingnya 1,8 juta lot ya, dengan nilai transaksi 18 miliar. Ini banyak juga ya. Ini sangat banyak ya kalau kita lihat. Nilai transaksinya di atas 1 miliar dan lotnya juga di atas 1 juta. Nah, sekarang kita cek secara ini ya, valuasi harga. Menarik nggak Bapak ini? Nah, ini kita lihat Bapak ya. Tadi sudah kita pairnya minus 17, artinya ini perusahaan mengalami kerugian ya kalau kita lihat. Ini kita cek dulu di sini. Masyarakat masih 27, masih oke lah ya buat ini. Ini kita lihat dulu, ini terus terang di 2021 dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga ini minus ya, EPS nya juga minus. Ini kalau kita lihat utangnya kecil ya, itu kelebihannya kecil, dan harga bukunya juga dia itu saat ini harga masih murah ya. Kalau kita lihat ya 0,4 masih kategori murah, utang kecil, return on equity dan return on asset ini yang memang minus, artinya ini perusahaan mengalami minus ya. Ini saham ini mengalami kerugian. Jadi selama kuartal ketiga, bukan cuma kuartal ketiga ya, dari 2020 sampai 2021 ini memang mengalami minus. Jadi walaupun valuasi harganya murah, kita tetap mesti hati-hati juga ya, karena saat ini belum ada ini ya. Tapi dengan sering pengangkatan, kalau kita lihat tadi dari volume trading 1,8 juta lot dan nilai transaksinya 18 miliar, kemungkinan ini mungkin ada isu-isu yang mengangkat dia. Jadi tetap masih menarik juga ya buat Bapak ini. Next, saham MITI. Nah ini MITI kalau kita lihat, dia dulu secara trend line-nya ini dari garis support yang kita tarik ini sudah menyentuh level ini. Jika break ke sini, break support maksudnya berarti bisa jadi dibawa ke sini ya, ke 240 sampai 226. Tapi kalau dia mantul di garis support ke sini berarti dia potensi naik. Nah ini kalau yang buy di 338, juga ya, bayinya di 338. Ini sempat beli di 338 ya, di harga agak pucuk. Nah di sini. Wah ini harus siap-siap ya. Kalau kita lihat ini ya harus siap-siap averaging down ya. Jual dulu baru masuk lagi, atau bisa nambah modal ya, karena ini potensi di bawah turun ada ya, dan potensinya jika memang mampu break di garis support di sini, maka potensi ke sini ada ya, 256 sampai 226. Apalagi kalau kita lihat ini di stokastik, setelah dari area overbought terus ke area buy atau buyer zone, kemudian sudah menyentuh level di bawah 50, berarti sudah area seller, tinggal menuju ke overbought ya. Ini potensi dibawa turun ya, artinya tergantung dari posisi garis resist ini, apakah break support atau malah mantul support, itu kuncinya. Tetapi kalau secara stokastik dan MACD ini potensi dibawa turun ada ya besar, jadi kita nggak usah pantau lagi. Nah solusinya yang masuk di 338 ya cut loss dulu,
nanti atau bisa tambah modal, tunggu aja di bawah, jual dulu setengah baru nunggu di bawah baru masuk lagi, ambil setelah mantul dari bawah. Artinya tunggu terjadi pantulan ya, bola memantul setelah menyentuh lantai, bolanya memantul, atau tunggu terjadi pisau jatuh ya, menangkap pisau jatuh. Artinya setelah pisaunya tergeletak di lantai baru kita bisa menangkapnya. Jangan masuk pada saat dia baru jatuh karena belum, siapa tahu kalau semakin turun ya. Next, saham MLPL. Ini MLPL kita lihat dulu polanya ya. Ini lumayan menarik sih MLPL setelah mantul ini. Jadi artinya ini daerah pantulannya di sini di 186, dari 200 ke 118 itu ada pantulannya, kemudian perlahan bergerak naik. Kemudian gagal ini ya, gagal break di 232. Makanya ini sideways. Dan ini kalau kita lihat spinning tops ya, spinning tops ke bawah. Di close-nya di 242 ya. Close-nya 242, ada kenaikan 2,54%. Ini potensi naik sih ada ya, kalau kita lihat ini masih kuat juga kok. Supportnya yang di area, karena dia dari bawah setelah break di sini dia naik ya, istilahnya dari zone seller ke zone buyer, berpotensi ke area atau zone overbought. Setelah dari oversold, zone seller, zone buyer, dan overbought di sini ya. Jadi ini potensi ke ini masih ada ya, potensi naik. Walaupun kecil-kecil tadi lumayan potensi naik, tapi tetap mesti hati-hati karena bisa jadi walaupun potensinya naik ya bisa jadi bawa turun juga, karena artinya bisa jadi nggak mampu break di ke overbought ya. Karena kalau kita lihat kan ini batasannya, ini batasnya, kalau nggak mampu break di garis stok 80 ya juga turun. Ini kalau kita lihat, tapi ini kalau kita lihat sih masih potensi naik lah ya kalau kita lihat ini, karena masih bullish di varian, mungkin 1 atau 2 tick masih bisa naik ya. Nah pertanyaannya, bagaimana yang beli di 336? Jika ada rekan-rekan trader yang beli di 336, nah ini memang menarik karena ya tunggu-tunggu aja, jika mampu, jika ya pasang aja gini, pasang aja antrian di 336, kalau kena ya syukur, kalau enggak ya ini, karena potensi ke 336 agak jauh-jauh juga, tapi kalau bisa arah bisa saja. Nanti kita lihat dulu sini ya, MLPL. Ini kalau kita lihat lotnya ini di atas. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat MLPL ini kan, MLPL kalau kita lihat volume tradingnya 3,3 juta lot, nilai transaksinya 80,7. Ini lumayan ya, besar ya. Walaupun kalau kita lihat harga high-nya itu 252 dan low-nya 232. Ya boleh lah, ini artinya memang banyak yang melakukan taking profit ya, mungkin karena ada Jumat. Tapi potensi ke sana ada ya kalau kita lihat dari sisi ininya ya. Dari sisi ininya, dari sisi volume dan nilai transaksi bisa jadi keangkat ya kalau kita lihat. Ini kita lihat. Nah, ini bisa jadi ya, istilahnya 3 formasi candle terakhir ini cukup bisa jadi ada potensi ke ini ya. Ada potensi lanjut ke sini. Ada potensi ke sini ya. Ada potensi ke sini. Potensinya ke sana ada, tapi nggak tahu kapan ya, kita belum bisa juga memastikan waktunya. Ini ada ya, bisa jadi pelan-pelan dulu. Kalau ke 336 sih kayaknya ya bisa lah ya, sabar-sabar dikit. Karena ini potensi ke purbok ada ya, menyentuh level garis stokastik 780 aja sudah lumayan nih. Bisa lah ya. Ya rekan-rekan trader susukan aja, misalnya di 336 rekan-rekan trader masuk. Ya ini aja. Tungguin aja kalau dia masuk kena level 336 ya
open sell artinya pasang antrian aja, antrian sell untuk mengembalikan modal, atau bisa juga di 338, bisa 336, 338, yang penting dapat lah ya. Potensi ke sana sih ada besar. Kalau kita lihat ini besar ya. Karena kalau kita lihat tadi volume tradingnya segala macam, dan ini kalau kita lihat ya istilahnya di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Nah ini kalau kita lihat laporan Q2 kuartal 2 kedua dan ketiga ini lumayan ya, positif 25 dan 4, artinya EPS-nya polasinya mah per lembar sahamnya dia untung Rp14 ya kalau kita lihat, dan PER-nya juga murah ya, ininya juga masih kategori hampir wajar ya, harga bukunya ya, memang utangnya ya agak besar sih kalau kita lihat utangnya. Dan kita lihat ini equity-nya dia modalnya 4,19 triliun, utangnya dia 11,01 triliun. Tapi ini masih terus terang masih kategori murah ya MLPL. Jadi potensi ke sana ada. 3 yang beli di 336 tungguin aja. Bisa ini kok. Istilahnya bisa ke 336 lah ya. Berikutnya adalah saham Indo. Nah, ini terus terang Indo saya juga sempat masuk kemarin di hari Senin, saya dapat sekitar 7% ya. Walaupun kecil ya, cuma profit sekitar berapa ya? 100.000 lebih lah, 190 lah saya dapat profitnya ya. Karena saya juga masuknya cuma 1,8 ya. Ada jadi 1,7 ya sekitar itu ya. Saya dapat profit. Ini saya lepas, terus terang jujur saya lepas karena saya lihat biasanya kalau candle terbentuk seperti ini sendiri biasanya ini akan turun dulu baru naik. Jadi saya nunggu di bawah. Setelah dia naik saya baru mau masuk. Jadi setelah saya sudah lepas, artinya ini kemungkinan turun ada, karena kalau kita lihat garis ini sudah menyentuh level overbought ya. Jadi kemungkinan dia bisa saya mantul turun. Walaupun di sini menarik karena garis golden cross-nya untuk MACD dan signal itu baru terbentuk dan terjadi perpindahan histogram batang histogram. Tetapi umumnya biasanya kalau posisi seperti ini biasa dibawa turun dulu. Nanti setelah masuk di sini baru kita bisa masuk. Tapi pantau aja ya, karena bisa jadi dia naik juga. Ini bisa jadi ke area overbought. Tapi umumnya ini dibawa turun seperti itu ya. Kalau mau masuk tungguin di bawah. Karena saya juga sudah keluar ya, saya walaupun dapat sedikit, saya hanya mengikuti bandar yang masuk itu. Saya cuma profit ya buat jajan harian aja ya. Karena saya sudah lepas, saya beli di 100, harga offering 100, saya lepas di 108. Berikutnya adalah saham Yellow. Nah ini sama dengan Yellow. Kalau kita lihat Yellow juga potensi dibawa ke 149 ada ya. Kalau kita lihat ini setelah gagal break di area overbought, sekarang dibawa ke zone buyer. Jadi sudah masuk mengalami dead cross ya, dari penurunan. Ini potensi ke 158 sampai 154 ada ya. Nah kalau yang masuk di 159 ini karena kalau 159 ya siap-siap aja lah. Siap istilah pantau, siap-siap cut loss saja kalau nggak mau sabar. Tapi kalau mau bersedia rugi ya tunggu aja 147. Karena kalau kita lihat ini antara stokastik dan MACD mengarah turun ya, kalau kita lihat sama dengan tren lainnya juga walaupun dalam fase sideways. Artinya kalau mau jual dulu open ya, artinya buy 159 ini lepaskan dulu mumpung masih close, walaupun rugi 1 titik oke lah jual di 158 agar cepat laku. Nanti tunggu lagi di bawah. Nah, sebagai penanda simpan aja 1 lot. Nanti begitu masuk di sini balik arah Anda bisa masuk lagi. Jadi begitu turun ke 154, 152, ya 151 ya ajar. Karena pada dasarnya Yellow ini menarik ya kalau kita lihat. Dia bisa bisa naik. Berikutnya MPPA.
Ini MPPA memang menarik ya kalau kita lihat. Ini kita lihat garis resistnya ya. Gagal break dia kasih resist trennya kalau kita lihat. Ini gagal break ya. Kita lihat di sini. Nah, ini turun, ini naik. Ini tinggal kita nunggu ya, apakah akan lanjut atau enggak. Ini kalau kita lihat kenaikannya ini mantap ya naiknya. Bisa jadi naik, bisa jadi juga turun ya. Nah, ini menariknya di sini golden capital oke. Ini batang histogram masih ini ya, masih naik ya kalau kita lihat. Tapi ini patokannya ini di garis resist, jika open dia naik di sini maka akan lanjut. Kalau dia turun ya potensi dua turun. Nah, atau bisa kita cek volume tradingnya dulu ya. MPPA. Nah, ini volume tradingnya sih cukup banyak ya, 3,5 juta lot, nilai transaksinya 99,7 miliar. Ini sangat banyak ya. Harga 200, harga antara 300 sampai 200 ya. Kalau kita lihat ini bahkan sempat ke high-nya itu 304. Dan dia open di 262 dan low-nya di 254. Ini yang jelas volume tradingnya cukup besar, jadi potensi naik sebenarnya ada ya, potensi lanjut. Tapi apapun itu bisa saya analisa itu meleset ya. Nah, bagi rekan-rekan trader yang mau memantau bisa aja pantau, bisa saja ini dibawa ke area overbought. Nah, sekarang masih di area zona menuju ke overbought. Artinya sudah menentu level garis overbought di sini ya kalau kita lihat. Karena patokannya yang ini ya, yang bijakannya. Kalau ini naik maka itu akan naik. Kalau dia turun ya, yang merah dia menyesuaikan. Apalagi kalau kita lihat volume tradingnya tadi ya cukup banyak ya. Matahari Putra TBK kalau kita lihat, coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu MPPA. Ini kalau kita lihat memang minus banget ya, EPS-nya minus, PER-nya juga minus. Harganya juga mahal. Jadi kita iso apa ya, karena ini betul-betul masyarakatnya juga banyak. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya MPPA. Ini MPPA ngeri-ngeri sedap. Nah, hati-hati dah yang masuk di MPPA, artinya pendek-pendek aja ya, hit and run aja kalau mau masuk. Sekarang kita masuk di PTP. Ini PTP menarik ya. Ini kita lihat garis resistnya yang kita tarik. Ini sudah menyentuh level itu, berarti potensi ini dibawa turun ke mana ya, 140. Potensi dibawa ke level terendah 140 ada ya, di level 61,80. Ini sebenarnya menarik ya, karena saya sempat profit 100% lebih, akhirnya nggak TP di sini. Di sini saya sempat lupa TP, bukan TP, telat TP, akhirnya akan nggak bisa keluar. Ini juga langsung nggak bisa keluar juga. Ini potensi bawah turun besar ya kalau kita lihat. Udah dead cross di sini. Ini yang kita tidak pantau, yang saya lupa waktu itu ya. Ini sudah dead cross di sini. Artinya memang sudah harus siap-siap memang di sini kalau sudah dead cross begini. Nah, ini kalau kita lihat tinggal turun ini. Kencang ya kalau kita lihat. Potensi di bawah turun. Tapi artinya mau masuk tunggu-tunggu aja, bisa jadi dibawa ke 69 lagi ya. Kalau kita lihat ada potensi. Yang jelas ke 140 ini bisa jadi besar ya. Nah, kita lihat ini IPTP kalau nggak salah volume yang masuk di offer itu banyak banget yang ikut antri. Coba kita lihat ya, yang ikut antri IPTP ya. Yang antri jual itu waktu ini. Nah, ini kalau kita lihat 1.797.483. Jadi potensi di bawah turun ini besar. Kalau kita lihat ini lotnya 110 itu enggak banyak sih. Transaksinya 1,6 miliar.
nggak banyak juga sih ya, kalau masih banyak juga, masih kategori banyak karena di atas 1 miliar yang kita lihat. Jadi istilahnya MPPA ini masih potensi buat tunggu-tunggu di bawah lah. Nanti tunggu-tunggu pantulannya aja. Bagi yang mau masuk tunggu-tunggu pantulan aja ya. Terakhir ya untuk ini sesi pertama atau part 1 ini di MMX. Jadi kita ini ya, karena kan kita buat 3 sesi video yang atau 3 part atau 2 ya, 3 terus nanti kita lihat berapa yang ini. Kita masuk di part terakhirnya itu DMMX, bagian maksudnya saham Trace di part pertama yang kita analisa itu DMMX. Ini menarik karena kalau kita perhatikan ini di area supportnya ya, area support nih dari 2400 sampai 2200 itu area supportnya. Bukan 2003 dulu ya. Oke. Ini 2350 sampai 2200 itu area support. Close-nya sendiri kalau nggak salah di candle terakhir itu di 2400, mengalami penurunan minus 0,1%. Jadi ini masih potensi dibawa ke 2350 ya. Ada potensi ke sana. Kalau kita lihat juga di sini ya. Nah, cuma potensi pembalikan arah ada juga sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat di sini MACD-nya ini sudah ini. Artinya ya pantau-pantau aja. Kalau dia bullish masuk, kalau dia bearish ya lepas dulu. Karena di MACD ini agak ada dua kemungkinan, ada bisa naik bisa turun ya istilahnya. Kalau kita lihat setelah di sini kan bearish divergence sebenarnya kalau kita lihat, dan ini sudah berada di area cukup dalam ya di MACD untuk garis signalan MACD. Oh belum terlalu dalam ya. Ya pantau lah DMMX ini menarik ya, menarik karya support bisa ya 2350 sampai 2200 itu area supportnya, tapi mungkin 2350 ya. Ini pantauannya kita nggak usah lihat volume tradingnya karena kalau kita lihat ciri-cirinya cukup ini ya, bisa naik bisa juga turun. Kalau kita lihat kan kita lihat di MACD, kalau dari stokastik potensi turun lebih besar, tapi MACD ya ada indikasi bisa naik. Oke sobat trader, demikian ya analisa saham-saham request rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia yang di Telegram dan di grup komunitas saham Indonesia via WA KSI 1. Jadi ini dulu yang via WA KSI 1 dan via Telegram yang kita analisa ada berapa saham ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi ada 8 saham ya, karena ada 2 yang melakukan request yang sama, jadi kita menganalisanya dari saham yang di request sama ya kita analis sekali aja. Nah bagi rekan-rekan trader, jangan lupa selalu support dan dukung channel Master Cuan ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta bagi rekan-rekan trader yang ingin bertanya, komen, bisa saja bertanya atau komen di kolom komentar yang ada pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Boom.